Rencana cawapres buat capres Nasdem Anies Baswedan mestinya diambil dari tokoh yang ada di luar elektabilitas hasil survei 3 besar. Pantasnya sekelas Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heriawan, Hovifa Indar Parawansa, atau yang lain. Ini hendak ambil Ganjar Pranowo. Saya senyum-senyum saja. Andai masih bocil, tentu sudah guling-guling di lantai saking lucunya. Memang benar, dalam politik, sesuatu yang tak mungkin bisa saja terwujud. Termasuk menjadikan Ganjar sebagai tandem Anies. Kalau pinjam ungkapan elit Nasdem, Willy Aditya, jangan-jangan nanti ada rezeki anak soleh. Nah, rezeki anak soleh inilah yang kemudian diinterpretasikan bukan tak mungkin oleh Nasdem bakal menggait Ganjar untuk diduetkan dengan Anies. Meski cuma kemungkinan, namun terlalu berlebihan. Tidak realistis jika dihadapkan pada potensi Ganjar Pranowo. Bagi saya pribadi, ibarat mimpi di siang bolong. Terjadi pada seseorang yang sedang diliputi rasa was-was karena melihat tanda-tanda negatif di masa mendatang akibat salah ambil keputusan. Padahal sudah kadung ada harapan besar akan kejayaan dan kemenangan. Ibarat lain, bagai pungguk merindukan bulan. Ada seseorang ingin sesuatu, tapi mustahil didapat. Mengapa? Karena yang diinginkan bukan milik sendiri, tapi kepunyaan tetangga sebelah. Dalam hal ini, Nasdemlah yang dipersonifikasikan sebagai seseorang tadi. Maunya Ganjar dicawapreskan. Padahal Gubernur Jawa Tengah ini ada di bawah kekuasaan PDIP. Partai di mana Ganjar berkiprah pertama kali di bidang politik lepas lulus kuliah hingga saat ini. Meski masih ada di bawah bayang-bayang Puan Maharani, sungguh sangat sulit mencaplok Ganjar. Jauh di luar keberhasilan jika hanya mengandalkan balikan telapak tangan. Butuh usaha luar biasa, extraordinary. Harus mampu menembus sekat hingga keluar batas kekuasaan, kemenangan, dan kekuatan PDIP. Ingat, Ganjar bukan kader abal-abal. Nilainya sebanding dengan emas 24 karat. Saya lihat ada beberapa faktor mengapa keinginan Willy Nasdem di atas mustahil jadi fakta. Pertama, ada beda sangat mendasar antara Anies dengan Ganjar dalam soal orientasi politik. Anies tidak risih berada di lingkungan kelompok ekstrim kanan, bahkan dijadikan teman koalisi. Sebaliknya, Ganjar justru menjadi lawan utama bagi kelompok Anies. Kedua, faktor hasil survei. Meski sama-sama nangkring di 3 besar, tapi pencapaian Anies jauh berada di bawah Ganjar. Fluktuatif memang, sering bergantian, tapi Ganjar lebih sering ada di puncak. Sementara Anies hanya bisa melampaui capres Gerindra. Itu pun tak bertahan lama. Seringnya Anies ada di urutan ketiga di bawah Prabowo. Masa pemuncak klasemen mau jadi bawahan toko posisi buncit 3 besar? Ya gengsi dong. Ketiga, komitmen dan kesetiaan pada PDIP. Sudah disinggung tadi bahwa partai milik keturunan Presiden pertama Soekarno ini adalah tempat labuh pertama kali bagi Ganjar terjun ke dunia politik. Awalnya mungkin masih susah-susah dahulu, tapi sekarang Ganjar telah menikmati madu di PDIP. Saya yakin tak mungkinlah Ganjar pindah ke lain hati hanya gara-gara pilih cawapres, entah kalau capres. Keempat, tawaran Nasdem kurang ekspektatif. Posisi yang diberikan tak sepadan dengan resiko yang bakal didapat Ganjar. Daripada terima cawapres Anies, mending ambil posisi menteri di koalisi PDIP. Tak perlu susah-susah, apalagi hingga dipecat gara-gara masuk Nasdem. Cukup nego dengan pendukung Puan, tanda menyerah. Bakal kelar urusan posisi kabinet. Bagaimana dengan Megawati? Ya, pasti setujulah. Memang itu yang diinginkan mamanya Puan Maharani ini. Ganjar datang menghadap secara baik-baik. Selain menyatakan tunduk patuh pada regulasi partai tentang capres,
juga siap menolak derasnya Vox Pop yang makin menguat datang pada diri Ganjar. Lalu, stop expose kegiatan di media sosial agar tak lagi didorong-dorong jadi capres. Selanjutnya, bantu PDIP dan tim branding Puan Maharani. Kerahkan segala daya upaya. Kalau perlu, semua konsep, strategi pemasaran, dan tim Ganjar yang selama ini telah sukses angkat survei hingga selalu jadi pemuncak ditransfer ke tim Puan. Agar nama Ketua DPR RI yang baru saja diberi gelar Dr. Honoris Causa oleh PKNU itu bisa ngangkat, walau cuma dikit. Apa yang diungkap Willy nampaknya sebuah ungkapan frustasi yang bisa jadi muncul secara spontan dari lubuk hati terdalam karena ada ketaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dikiranya setelah putuskan Anies sebagai capres, maka dengan mudahnya tarik Demokrat PKS masuk koalisi. Namun ternyata tak semudah itu, Ferguson. Demokrat PKS kukuh pada pendirian, sulit dijinakkan oleh Nasdem. Willy Aditya nampaknya keceplosan. Terburu-buru tanpa pikir, keluarkan statement rezeki anak soleh. Meskinya dikaji dulu, hingga tak berakibat munculnya persepsi liar yang mengakibatkan makin terkuaknya kondisi real rencana koalisi Nasdem Demokrat PKS. Bahkan gembar-gembor tentang soliditas sudah 90% dan tinggal deklarasi saja seperti sering digaungkan oleh elit ketiganya. Hanya isapan jempol belaka. Rezeki anak soleh dari Willy jelas kontraproduktif bagi Nasdem. Mestinya tak perlu keluar. Tak ada manfaatnya sama sekali, kecuali hanya menghasilkan adanya persepsi cacat logika atas munculnya fakta dengan kesimpulan. Juga kelihatan mengada-ada, sulit dipercaya oleh publik. Meski dilihat dari sudut pandang probabilitas di dunia politik sekalipun, mbok ya kalau mau banding-banding yang realistis gitu. Ada baiknya dalam berbagai kesempatan, baik Willy maupun elit Nasdem lain fokus pada upaya dan statement tentang rencana untuk gandeng Demokrat PKS. Kayaknya masih jauh dari harapan. Bahkan rencana deklarasi pada 10 November 2022 hari ini yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan juga gagal. Semakin jelas menandakan belum padunya kesepakatan di antara ketiganya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutyullah yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Upaya Nasdem Duetkan Anies Ganjar Mimpi di Siang Bolong. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.